Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Tretek 01, yang saya hormati Bapak Ibu semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Yang kedua, sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pastinya kita tunggu syafaatnya bersama di hari kiamat nanti. Langsung saja, untuk menyingkat waktu, izinkan saya memaparkan rencana tindak lanjut di kelompok belajar SD kita. Ya. Jadi ini sebagai tugas saya di PKG PJOK, di mana disuruh membuat rencana tindak lanjut di komunitas belajar. Karena di SD kita itu anak-anak suka ya terhadap senam, rencana yang saya buat yaitu juga tidak jauh-jauh dari kegiatan tersebut, yaitu di mana judulnya adalah Jus Segar. Jus Segar ini singkatan dari Jumat, Senam, Sehat, dan Bugar. Jadi kegiatan ini kita rutinkan nanti di hari Jumat, di mana kegiatan itu nanti kita outputkan lagi atau kita kembalikan ke anak, biar anak itu juga bisa ada produknya di kegiatan senam. Nah, selanjutnya latar belakang. Yang pertama yaitu minimnya wawasan peserta didik tentang jenis olahraga yang dapat dilakukan di rumah guna menunjang kebugaran. Nah, atas latar belakang yang pertama ini, jadi kegiatan ini itu nanti kita laksanakan ada di sekolah juga di rumah. Jadi nanti kita juga melibatkan orang tua murid. Yang kedua, kebutuhan masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik secara mandiri. Ya, ini sesuai tujuan pendidikan PJOK, di mana harus bisa pendidikan sepanjang hayat. Jadi pendidikan itu bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Jadi yang ketiga, sesuai pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, tapi harus juga mendidik si murid akan dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya guna amal keperluan umum. Pengetahuan yang baik dan perlu itu yang manfaat untuk keperluan lahir batin dalam hidup bersama. Selanjutnya yang terakhir adalah penerapan pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran. Tujuan dari kegiatan yang pertama yaitu peserta didik dapat berkontribusi secara positif dalam aktivitas kelompok. Nah, jadi kegiatan ini nanti, kalau kegiatan hari Jumatnya itu kita senam bersama seperti biasa. Kalau untuk kegiatan produknya nanti anak-anak dibuat per kelompok. Jadi nanti kita buat kelompok untuk mendorong peran dan tanggung jawab antar anak. Nah, jadi nanti dibuat kelompok untuk menghasilkan suatu produk di kegiatan senam. Selanjutnya yang kedua, rekan guru dapat memanfaatkan komunitas belajar sekolah atau KBS sebagai wadah untuk memfasilitasi kemajuan peserta didik. Jadi setiap sekolah kan ada yang namanya KBS atau kelompok belajar sekolah. Ini nanti juga kegiatan Jus Segar ini sebagai kegiatan di komunitas belajar kita, di sekolah kita. Selanjutnya yang ketiga, peserta didik dapat memanfaatkan teknologi
dan media sosial sebagai hal yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat umum. Nah, ini nanti saya beserta Bapak Ibu wali kelas nanti kita berkolaborasi lah. Saya sebagai fasilitator di anak-anak buat kegiatan senam. Nanti saya minta bantuan Bapak Ibu untuk dapat mencapai tujuan yang ketiga ini, yaitu peserta didik dapat memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai hal yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat umum. Nanti saya harap dari produk yang anak-anak buat nanti bisa di-upload di media sosial ya, semua media sosial, baik Facebook, YouTube ataupun Instagram. Jadi nanti mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengarahkan anak-anak. Selanjutnya capaiannya yaitu capaian yang akan dicapai peserta didik dapat berkontribusi secara positif dalam aktivitas kelompok, mendorong peran dan tanggung jawab dengan baik, dan rekan guru dapat turut aktif memanfaatkan komunitas belajar, sekolah atau KBS sebagai wadah untuk memfasilitasi kemajuan peserta didik, serta peserta didik dapat memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai hal yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat umum. Selanjutnya, langkah-langkah yang pertama yaitu diseminasi kegiatan komunitas belajar sekolah atau KBS, yaitu di kelompok belajar sekolah kita. Yang kedua, guru menawarkan pilihan kegiatan senam apa yang akan dilaksanakan. Jadi nanti saya sebagai guru PJOK di Jus Segar kan hari Jumat kita rutin melaksanakan kegiatan senam itu. Jadi nanti kita dorong anak untuk juga membuat senam juga per kelompok tadi. Jadi nanti bisa dilakukan di lingkungan sekolah ataupun lingkungan rumah. Jadi nanti kalau udah ada produknya nanti minta tolong kepada Bapak Ibu sebagai wali kelas untuk bisa membimbing anak buat menguploadnya di media sosial. Jadi biar kita ada. Jadi istilahnya itu kegiatan ini tuh tidak kegiatan yang hanya disampaikan saja, tapi juga kegiatan yang benar-benar ada dampak outputnya gitu dari produk yang dibuat anak gitu. Selanjutnya, yang ketiga, guru menyampaikan kepada peserta didik tentang cara atau aturan membuat gerakan senam kepada peserta didik kelas 6 dan membagi kelompok kerja. Jadi ini nanti saya coba untuk kelas 6 dan 5 dulu ya Pak. Jadi kita coba untuk kelas yang atas dulu. Nah, kenapa kok kelas atas? Karena kelas atas itu kan daya pikirnya udah istilahnya udah paham lah tentang gerak-gerak. Jadi untuk di pembelajaran PJOK beliau udah banyak fundamental geraknya. Jadi nanti lebih mudah. Jadi kalau yang kelas atas melakukan, nanti kelas bawah biasanya kan menyimak gitu. Jadi kita nyimak, nanti kalau pas di kelas tersebut jadi bisa berkelanjutan gitu. Selanjutnya, peserta didik berkolaborasi membuat gerakan senam yang akan dipublish didampingi oleh guru, anggota KBS. Jadi kita semua. Peserta didik mempublish hasil karya didampingi oleh guru. Yang terakhir, peserta didik memanfaatkan dan memberikan umpan balik berupa komentar di media sosial didampingi oleh guru. Jadi nanti kita juga nyoba memberi contoh untuk memberikan umpan balik yang positif bagi anak ya. Jadi nanti setidaknya kalau memang bagus dari produk tersebut kita sampaikan bagus. Kalau memang kurang ya kita sampaikan kurang, tapi dengan tanggapan yang positif. Jadi nanti biar bisa membangun mindset anak biar mau berkembang lebih baik lagi. Selanjutnya, hasil yang diharapkan yang pertama yaitu pembentukan karakter peserta didik untuk aktif berkontribusi secara positif dalam aktivitas kelompok. Jadi nanti biar kita tahu anak itu kalau berkelompok itu biar kerjanya gimana. Jadi nanti coba kita lihat biar dia juga bermain peran. Terus mendorong peran dan tanggung jawab dengan baik. Terus yang kedua,
masyarakat umum dapat memanfaatkan hasil proyek guna menunjang kebugaran jasmani. Ini nanti saya harap dari hasil produk anak, barangkali masyarakat sekitar sini melihat ada anak yang buat video senam, barangkali dia tertarik dan ikut gerakan. Nah, itu yang saya harapkan. Jadi dari produk anak itu juga bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar yang melihat dari produk tersebut. Selanjutnya yang terakhir, anggota komunitas belajar sekolah dapat menyadari manfaat dari adanya komunitas belajar sekolah, biar komunitas kita di sekolah ini itu betul-betul komunitas yang aktif gitu. Selanjutnya, ini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh semua jenjang. Untuk jenjang sekolah dasar yang akan terlibat penuh adalah nanti itu kelas 5 dan 6. Tetapi agar program ini berkelanjutan, maka dianggap perlu melibatkan kelas di bawahnya juga. Minimal mereka mendapatkan pengalaman dari melihat kakak-kakak kelasnya berkolaborasi membuat proyek. Ya, jadi nanti yang kelas bawah bisa melihat dari hasil proyek. Juga aktif bergerak untuk memperkuat kemampuan gerak dasar, yaitu gerak fundamental movement. Dalam beberapa kegiatan juga kita akan libatkan orang tua murid juga. Nanti otomatis kan ketika membuat produk di rumah, nanti saya juga akan melibatkan orang tua sebagai pengontrol anak juga dalam membuat produk ini. Nah, selanjutnya ini mitra komunitas belajarnya yang pertama adalah guru PJOK, saya sendiri sebagai koordinator dan fasilitator kegiatan ini. Yang kedua ada guru kelas 5 dan 6. Nah, ini nanti saya buat pendamping anak-anak ya. Terus yang ketiga semua guru, ini sebagai nanti minta tolong untuk sebagai penambah umpan balik untuk produk anak-anak. Selanjutnya siswa kelas 5 dan 6 sebagai pelaku, siswa kelas 4, 5, 6 sebagai pengumuman balik. Nah, ini kenapa kok 4, 5, 6 dulu? Ini takutnya kalau kelas 1, 2, 3 pegang HP kan tahunya lihat-lihat video. Kalau untuk memberikan umpan kan belum, istilahnya belum masuk lah. Nah, barangkali mungkin kan dia masih belajar membaca, menulis ya gitu. Kalau memberikan umpan balik kan masih belum bisa itu ya. Bisa tapi ya nanti dengan pendampingan wali kelas ya gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah orang tua sebagai pengawas. Nah, ini penyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kapasitas yang dimiliki sekolah tampaknya cukup mendukung keberlangsungan kegiatan yang menjadi aset kami. Di antara yang pertama adalah modal manusia, di mana ada pastinya kepala sekolah, guru, orang tua, murid, dan masyarakat sekitar. Modal fisik, yaitu ada lingkungan sekolah dan lingkungan rumah siswa. Yang ketiga, modal sosial, ini koordinasi dengan masyarakat. Selanjutnya modal lingkungan, ini letak demografis, dan terakhir finansial, yaitu dengan dana BOS, karena ini kegiatan sekolah, komunitas sekolah, jadi nanti pendanaan di sekolah gitu. Selanjutnya rencana evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh ini dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. Jadi apa yang sudah baik, apa yang harus ditingkatkan, melihat dari umpan balik murid dan orang tua murid. Jadi nanti kita evaluasi di akhir tahun. Jadi kita lihat di proyek ini apakah udah baik atau belum gitu. Nanti kalau belum berarti di berikutnya ditingkatkan lagi. Selanjutnya yang kedua, evaluasi berupa umpan balik secara umum melalui media sosial, nanti dilihat lagi. Selanjutnya kemungkinan tantangan. Nah, kemungkinan yang pertama yaitu kendala siswa dalam membuat gerakan. Otomatis ini gerakan itu kalau senam, kalau kelompok kan harus sama. Jadi ada yang namanya pelatihan itu. Jadi solusinya didampingi oleh guru kelas dan mencari video referensi
dan boleh dikerjakan di rumah didampingi orang tua. Pembagian kelompok berdasarkan rumah yang saling berdekatan. Kenapa? Kok yang berdekatan atau bertetanggaan ini biar lebih efektif dan lebih efisien dalam pelaksanaan latihan gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu kendala saat merekam dan mempublish hasil produk. Ya, solusinya itu nanti didampingi oleh wali murid atau saya sendiri sebagai fasilitator agar penguploadan itu berjalan dengan baik. Anak juga bisa dan tahu. Gitu. Nah, mungkin itu dari paparan RTL di kegiatan di komunitas belajar SD Negeri Tertek 01, di mana RTL ini nanti kita coba di semester ini, dan nanti kita lihat anak udah bisa berkembang dengan kegiatan ini atau belum. Nah, ini berfungsi nanti biar anak itu juga aktif. Jadi aktif tidak di pembelajaran juga, aktif di kegiatan luar sekolah juga. Mungkin itu sedikit paparan dari rencana tindak lanjut yang saya buat. Ini mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu guru, mungkin ada pendapat atau tambahan. Cukup ya Pak ya. Nah, kalau udah cukup, ini mohon kerjasamanya, mohon kolaborasinya untuk kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Nah, mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.